demokrasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di sini, meluangkan waktu di kesehariannya yang sibuk. Hari ini saya akan mencoba sosialisasi budaya positif di SMK Negeri Purwosari Bojonegoro yang kemarin kami dapatkan di forum calon guru penggerak. Salam bahagia. Agenda kita selama 1 jam ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua pemahaman inti, yang ketiga eksplorasi konsep, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat adalah refleksi. Oke. Untuk pemahaman inti sebelumnya Bapak Ibu saya paringi kertas di depan panjenengan. Ini pertanyaan pertama terlebih dahulu Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama terlebih dahulu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Monggo bisa diisi setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Monggo kalau sampun bisa diangkat. Oke, kita lihat bareng-bareng Bapak Ibu. Setuju. Semuanya setuju nggak kalau hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ada yang tidak setuju di sini? Tidak setuju. Oke, Bu Arlina bisa menyampaikan pendapatnya Bu Arlina. Kenapa menurut Bu Arlina hukuman tidak dapat mendisiplinkan siswa? Baik, terima kasih. Saya tidak setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena dengan menghukum anak itu memang ada efek jera, tetapi belum tentu dia tidak akan melakukan lagi. Jadi lebih baik diberi sosialisasi dan bukan hukuman. Jadi jika dia tidak melakukan atau sukses tidak melakukan ini akan diberikan reward, misalnya poin atau hal yang menyenangkan anak. Jadi saya cenderung lebih memberi reward daripada memberi hukuman. Ya kan Ibu? Terima kasih Bu Arlina. Tepuk tangan untuk Bu Arlina. Bisa rekam pakai HP-nya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bapak Ibu, nanti kita akan bahas di belakang ya, setelah kita belajar tentang budaya positif. Menghukum siswa dengan membersihkan halaman atau membersihkan lingkungan merupakan disiplin positif. Bagaimana menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Setuju. Semuanya setuju ya? Ada yang tidak setuju? Enggak setuju. Tidak setuju. Pak Wid tidak setuju. Monggo Pak Wid, pendapatnya pripun Pak Wid? Saya kurang sependapat dengan pernyataan bahwa menghukum siswa dengan membersihkan halaman merupakan disiplin positif. Ini tinggal kesan yang akan disampaikan oleh seorang yang menghukum itu kan. Dihukum itu kan ada kesannya. Apakah dia karena dia membersihkan halaman itu dia rela atau enggak, ikhlas atau enggak gitu. Kalau dia merasa apa ya, ini keterpaksaan, ini suatu bullying dan sebagainya, maka itu tidak positif untuk mereka. Tapi kalau memang ada penjelasan sebelum dihukum itu bahwa ini salah ini kemudian dihukum seperti ini, kalau tidak ada penjelasan lah dari gurunya atau dari yang hukum sehingga mereka ada kesan positif. Kalau tidak ada apa-apa langsung bersihkan sampah di halaman karena kamu tadi terlambat, saya yakin ini tidak akan positif untuk mereka. Demikian. Ya, terima kasih pendapatnya Pak Wid. Jadi terima kasih dulu untuk Pak Wid ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng sebenarnya apakah benar hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa dan apakah hukuman yang sifatnya positif itu termasuk dari disiplin positif.
Oke, topik kita dalam materi kali ini ada 6. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sebelumnya kita bahas disiplin positif, jenengan bisa mencoba dengan teman sebelahnya gantian. Jenengan genggam tangan Bapak Ibu semua, kemudian salah satu teman yang lain silakan mau diitik-itik kah atau mau dibujuk agar temannya itu mau membuka kepalan tangan dari ya. Anggap jenengan menggenggam sesuatu yang penting. Jadi kalau jenengan Anda membuka kepalan tangan, maka apa yang penting itu akan terlepas. Bisa coba kita praktekkan. Uang. Ya, anggap saja menggenggam uang. Ini pokoknya maksa ya. Maksa. Yang satunya maksa untuk buka, yang satunya kekeh untuk tidak membuka. Kita coba 1 menit ya. Yang satunya maksa. Bu Titis maksa Pak Sururi untuk membuka. Maksa Bu, biar Pak Sururi untuk membuka. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Coba kita. Ini Pak Widan sama Pak Rajo masih buka-bukaan ya. Oke, coba kita tanya pendapatnya Pak Sururi. Bagaimana? Apakah tadi genggaman tangannya dibuka? Merasa buka ya? Ya, tidak saya buka. Tidak bisa dibuka. Ya, genggaman tangannya tidak bisa dibuka. Tadi sudah diapain aja sama Bu Titis? Oh, dilikitik. Ya. Saya dirayu mau dikasih dipinjemi apa namanya? HP ya, dipinjemi apa namanya? Shopee Pay. Ya, tetap udah saya buka gitu. Karena ini isinya apa namanya? Pin ATM. Ya. Oke, dari sini kira-kira apa yang bisa siapakah yang memegang kontrol, Bapak? Saya sendiri. Kalau saya ingin buka ya nanti akan dibuka. Kalau kita menggenggam sekuat tenaganya tidak bisa dibuka. Oke. Jadi kontrolnya sebenarnya ada di diri sendiri. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Sururi. Terima kasih Pak Sururi. Oke. Inilah yang dinamakan teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa ilusi yang sebenarnya kita percayai selama ini. Jadi yang pertama, ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol siswa. Sebenarnya tidak. Siswa sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter siswa. Ini sering sekali, termasuk saya. Saya juga sering membuat anak-anak itu merasa bersalah agar mengikuti kehendak saya. Sebenarnya itu ilusi. Mereka melakukan sesuatu karena itu memang kehendak mereka, bukan dari kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sekali lagi, selama penguatan rasa bersalah itu dari orang luar, maka itu tidak bisa dilakukan. Karena semua kontrol itu adalah dari anak itu sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang masih sering saya lakukan sebenarnya ke anak-anak. Ya jujur saja, memang sering. Oke, ini perubahan paradigma stimulus respons dan teori kontrol. Ini teori kontrol yang tadi bahwa apa yang dilakukan anak itu berasal dari anak itu sendiri. Kita tidak bisa mengontrol apa yang mereka lakukan seperti kita melakukan segenggam tangan tadi. Sedangkan stimulus respons itu teori konsekuensi. Kita kan sudah biasa melakukan kesepakatan kelas, kemudian ada konsekuensi. Itu dinamakan teori stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau kita terlambat,
anak juga, kita nggak terlambat, anak juga harusnya nggak terlambat juga, jadi disamakan gitu. Sedangkan pada teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di sini pandangan anak tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak tidur di kelas, anak HP-an itu dianggap sebagai suatu kesalahan kalau di stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku anak meskipun dia tidur di kelas itu memiliki tujuan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain juga bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol tidak bisa. Yang bisa mengontrol ya orang itu sendiri. Kemudian stimulus respon, pemaksaan itu ada saat bujukan itu gagal. Ini juga pernah terjadi. Jadi kalau saya sudah, anak itu sudah tidak bisa dikasih pengertian, dah, berdiri aja. Seperti itu. Saya Bapak Ibu. Sama ya. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak itu punya pilihan-pilihan baru untuk menebus kesalahannya tadi. Pada stimulus respon, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi yang kalah itu ya yang harus menerima konsekuensi tadi. Sedangkan pada teori kontrol menang semua karena semuanya senang. Jadi Bapak Ibu guru senang, anaknya juga senang. Oke, ini disiplin positif. Jadi tadi di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita sendiri. Kemudian teori motivasi nanti kita bahas lebih lanjut. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi nanti di bab selanjutnya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ini karena kita bab pertama bahas disiplin. Sebenarnya apa itu sih disiplin? Menurut Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin, apa disiplin itu? Melaksanakan segala sesuatu tepat waktunya. Apa tuh? Coba diulang lagi. Melaksanakan sesuatu tepat pada waktunya. Melaksanakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Oke, ada pendapat lain? Kalau saya sebelum mempelajari ini, disiplin itu ya taat aturan. Kalau saya, beda ya. Kalau guru BK memang lebih itu ya. Makanya saya harus belajar lagi. Jadi di sini disiplin itu artinya sebenarnya belajar. Tapi kita itu di kesehariannya itu kan lebih sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Harus disiplin tepat waktu, harus disiplin masuk kelas, harus disiplin, sebenarnya kan bukan itu. Pengertiannya disiplin itu belajar. Bagaimana anak-anak itu belajar mengontrol diri mereka sendiri untuk patuh tapi dari diri dalam mereka sendiri. Itu pengertian disiplin. Nilai-nilai kebijakan universal, kita mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila itu ya. Jadi nilai-nilai itu ya salah satunya contohnya adalah profil pelajar Pancasila itu yang perlu kita tanamkan ke anak-anak sebenarnya. Tapi bagaimana nilai itu tertanam dari diri mereka sendiri, bukan dari diri kita. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke. Yang pertama teori motivasi terlebih dahulu. Anak melakukan sesuatu, itu motivasinya ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masih motivasi eksternal. Kita melakukan ini ke anak itu biasanya biar mereka tidak dihukum, biar mereka tidak melakukan konsekuensi. Itu teori motivasi pertama. Mereka akan melakukan itu karena saya takut dihukum, saya takut mendapatkan konsekuensi. Itu masih motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini terjadi saat kita memberikan penghargaan ke anak. Jadi kalau kamu kerjakannya ini cepat tepat waktu, saya kasih nilai tambahan. Ini masih kita ke motivasi eksternal anak. Jadi teori motivasi kedua. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa sih bila saya melakukannya? Ini yang sebenarnya perlu kita tanamkan ke anak. Jadi itu motivasi internal. Tujuan dari disiplin positif kita yaitu untuk lebih menguatkan motivasi internal pada diri anak. Oke, ini menurut Ki Hajar Dewantara,
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kembali lagi ke motivasi eksternal internal. Apa itu restitusi? Jadi karena tadi kita itu pengennya anak itu melakukan sesuatu, itu motivasinya itu dari diri dalam mereka sendiri, ingin menjadi orang yang lebih baik. Maka yang perlu kita lakukan bukan konsekuensi, apalagi hukuman, tapi restitusi. Jadi yang dinamakan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses restitusi ini kolaboratif antara Bapak Ibu guru dan anak yang melanggar untuk mencari solusi bersama bagaimana cara memperbaiki hal-hal keyakinan yang sudah mereka langgar tadi. Itu yang dinamakan restitusi. Ciri-ciri restitusi ada 9. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri anak-anak sendiri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mereka melanggar pasti untuk mencapai kebutuhan dasar. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi dia merestitusi dirinya sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kalau konsekuensi sama hukuman kan lebih ke tindakan. Kalau restitusi lebih ke karakternya anak. Restitusi fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Sedangkan kalau hukuman, anak-anak itu jadi terasing dengan teman-temannya sendiri. Materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa sih tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kita kalau saya masih pakai kesepakatan kelas, masih peraturan kelas, belum keyakinan kelas. Tapi sebenarnya harusnya keyakinan. Kenapa kira-kira? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Yakin. Ya, harus yakin. Bener Pak Wid. Anak-anak harus yakin. Kalau peraturan itu kan seperti itu. Kalau keyakinan kan munculnya dari kita sendiri. Kita yakin dengan misalnya datang tepat waktu, mengerjakan tugas seperti itu. Terima kasih Bu Ika. Ya benar. Jadi kalau peraturan itu lebih mengikat, lebih ke kepatuhan. Sedangkan kalau keyakinan itu lebih dari nilai di anak itu sendiri. Jadi kenapa kita harus pakai keyakinan bukan peraturan? Untuk mendukung motivasi intrinsik dari anak, kembali ke nilai-nilai yang dia yakini untuk menggerakkan perilaku seseorang. Jadi awalnya memang ada peraturan kelas. Peraturan kelas nanti kita jabarkan ke keyakinan kelas. Baru setelah itu kalau keyakinan kelas itu sudah mulai berjalan, timbullah lingkungan positif yang akhirnya akan timbul budaya positif di sekolah. Yang mana yang kesepakatan, yang mana yang keyakinan. Jadi yang kesepakatan ini ada 2, ini dan yang ini. Yang sebelah kanan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Sedangkan yang sebelah kiri, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kanan atau kiri yang termasuk keyakinan? Yang kiri. Yang kiri. Yang kiri. Ya. Jadi kalau di sini ini masih masuk peraturan, kalau kita mungkin kesepakatan kelas ya. Kalau yang kiri ini sudah masuk keyakinan. Ini loh yang perlu kita sering sampaikan ke anak-anak. Bagaimana sih namanya saling menyayangi? Kalau anak-anak itu menyayangi gurunya, saya yakin dia nggak akan HP nanti kelas. Jadi selama ini anak-anak belum menyayangi saya. Diabaikan. Ya tadi saya kasih tugas masih hore, berarti belum menyayangi saya. Oke. Ini adalah
kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Oke. Ini kita sampaikan, kita tulis bareng-bareng ya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Buku bisa tertata dengan tertib. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Kalau peraturannya itu. Ini kan intinya kita mulai merubah dari menjaga kerapian dan kebersihan. buku dengan baik. Kembalikan buku ke tempatnya, itu ya. Ya. Ini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu masuk peraturan. Kira-kira nih, aku bertanggung jawab Terhadap apa yang pada kita buku. Oke, aku bertanggung jawab pada buku. Oke. Ya ini dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Kita semua saling menghormati. saling menyayangi. Ya. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kira-kira peraturannya apa? Mengganggu orang lain itu. Orang lain. Iya, iya. Oke. 11-12. Ya ini keselamatan menghormati orang lain. Kira-kira peraturannya? Dilarang mencelakai. Dilarang. Ya bisa. Ini kan Dilarang nggak masuk ruang praktek tanpa katopak. Oke. Kita sebenarnya ini kan kemarin ada kasus yang anak dipukul temannya bercanda sampai meninggal ya. Ini bisa masuk keyakinan kelas nanti. Ada baru tadi pagi di SMK Jember. Oh iya, Kita. Di sekolah lain. Salah. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya? Kita bersama-sama menjaga kesehatan. Kesehatan. Iya. Bergantian atau menunggu giliran? Antri. Antri. Oke. Kesehatan, keselamatan. P3 apa kata Peraturannya apa? Jagalah. Jalanan kebersihan. Oke, bisa. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya? Hati-hati. Lulus lah. Kita coba buka. Jawab aja. Jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya adalah rasa tanggung jawab siswa. Dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Berkomitmen hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oh. Ini sebenarnya kemarin pas saya nyoba ke anak, karena dia tidur, dia tanya nilai apa yang kamu langgar, dia tahu saya itu yang saya langgar komitmenku. Gitu. Ada yang begitu, ada yang apa ya bu yang saya langgar. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, masuk keyakinannya keselamatan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, ini masuk kesehatan dan keselamatan. Kalau jangan berlari, keselamatan dan keamanan. Sifatnya lebih general ya, yang keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas lebih general, lebih ke nilai, bukan perilaku, lebih ke nilai yang ditanamkan ke anak. Jadi bisa lebih luas sebenarnya. Oke, dihukum oleh penghargaan. Saya menjelaskan ini sebenarnya saya juga agak malu karena saya masih memakai penghargaan ke anak. Jadi sebenarnya penghargaan itu menghukum anak. Yang pertama, penghargaan itu pengaruhnya itu jangka pendek bukan jangka panjang. Kalau nggak dikasih penghargaan ya mereka tidak akan melakukan itu. Kemudian yang kedua, penghargaan menghukum. Siapa yang dihukum? Yang tidak dapat penghargaan. Jadi yang dapat penghargaan dikasih penghargaan, yang tidak dapat penghargaan dia akan merasa terhukum. Saya sudah maksimal sudah ini tapi tetap nggak dapat penghargaan, dia akan merasa terhukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, karena dia yang penting saya selesai, saya dapat penghargaan, saya nggak peduli gimana hasilnya, baik atau tidak. Penghargaan tidak efektif, karena penghargaan kalau tidak dikasih penghargaan dia tidak akan melakukan itu lagi. Penghargaan merusak hukuman. Ya, misalkan saya sama Bu Ovi, saya yang dikasih penghargaan, Bu Ovi mesti marah sama saya, cemburu. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas sama seperti tadi. Asal selesai dapat penghargaan sudah.
penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Karena yang dikuatkan adalah motivasi ekstrinsiknya. Oke, tindakan guru. Coba kita bareng-bareng Seperti tadi nih ya. seperti Ya. tadi. Mencatat 100 kali di dalam buku di kalimat saya tidak akan terlambat sekali karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Satu kok jawabannya seperti itu. Oke, hukuman. Benar. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja karena konsekuensi. Canggih Bapak Ibu guru. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak disuruh untuk tidak mengenakan, maaf, typo. Konsekuensi. Tidak mengenakan sepatu seharian karena mengenakan sepatu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi. Konsekuensi. Iya. Aku wis Sudah dapat bocoran langsung dulu ya. Konsekuensi karena PJOK masih berhubungan. Coba kalau pelajaran IPA tak suruh lari. berhubungan ya. Jadi bedanya kalau hukuman sama konsekuensi, hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi karena melanggar. Hukuman membuat anak sakit fisik dan sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Mungkin di sini ada yang waktu SMA-nya dulu atau SMP-nya dulu pernah digempur sama bapak ibunya. Mungkin sampai sekarang masih ingat. Masih. Pernah ya? Iya percaya. Saya baru tadi pagi. Ingat. Penggaris panjang. Marahin toh. Siap Bu. Ini Panjang. Bapak Ibu di sini pasti semuanya kalau dipukul. pernah ingatlah hukuman dulu. Saya aja dihukum waktu SMP sampai sekarang loh. Iya. Tapi sekarang masih ingat. Menimbulkan trauma. Bahkan lebih ingat detailnya waktu dihukum itu daripada detail saat waktu saya akad nikah. Bisa kan nikah. Orang nikah apa nikah yo. Oh iya rame, om ini rame anjing. Topik menarik. Oke. Pada hukuman anak itu membenci kedisiplinan. Pada konsekuensi ya menghargai kedisiplinan. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi ada stimulus sama respon karena ada kesepakatan di awal. Hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar menyembunyikan masalah, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu anak-anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, serta diasingkan untuk sementara. Memang konsekuensi itu lebih baik dari hukuman, tapi yang lebih baik lagi tadi adalah restitusi, karena tidak dipaksakan lagi Dari dirinya. dari dirinya. Oke, nih. Begitu. Oke, jadi ini tadi kan bedanya hukuman sama konsekuensi. Yang ini restitusi. Ini yang lebih bagus, ini restitusi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi sama. Sedangkan yang ini sistem hukuman itu tidak akan efektif kalau anak tidak takut. Jadi mau dihukum membersihkan kamar mandi atau apa, kalau anak-anak tidak takut ya diulangi lagi. Alah, membersihkan kamar mandi aja. Sedangkan kalau konsekuensi perlu monitoring dan supervisi terus-menerus. Kalau 1 kali saja dia melanggar terus bebas tidak ada konsekuensi, ya sudah. Kesepakatan kelas kita tidak akan bisa maksimal. Sedangkan pada restitusi, murid sendiri yang belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Hukuman berlaku pada institusi, tidak bisa pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah.
pada peraturan biasanya kamu harus, kalau pada konsekuensi, peraturannya apa? Kesepakatannya apa? Berarti konsekuensinya apa? Seperti itu. Kalau restitusi, apa sih yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Hukuman, anak membenci peraturan. Konsekuensi, anak menghormati peraturan. Restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Misal, anak tidur di kelas, itu dia sebenarnya kenapa tidur? Karena melengkapi kebutuhan ini. Tidur karena pengen bebas, jenuh di kelas. Kemudian anak HP-an, ya karena dia melengkapi kebutuhan kesenangan. Jadi sebenarnya perilaku anak melanggar itu karena 5 kebutuhannya ini belum dipenuhi. Posisi kontrol. Ya, ini saya sudah pernah semua saya lakukan, kecuali yang ini. Yang bagus itu belum pernah. Yang pertama, menghukum. Apalagi kalau gurunya baperan seperti saya. Dulu saya baperan, sekarang lumayan nggak terlalu baper. Awas ya, gak mau kerja no PR no. Awas ya. Ini saya berkaca pada diri saya sendiri sebenarnya. Anaknya justru apa kalau dimarahi? Biarkan aja, biarkan aja. Nanti kalau gurunya capek, pasti pergi. Udah gitu. Pernah kan anak bilang gitu pas kita marahin, itu pingin tuh ayo jumata. Ya sudah, tapi habis itu ya sudah, nggak ada imbasnya. Dengarkan aja. Kayak salah omongan Pak Wir. Membuat orang merasa bersalah, ini juga pernah saya lakukan. Please dong, kamu nggak kasihan sama ibu. Nanti nek kamu keluar kelas, bunta piket bunta yang disalahkan loh sama bapak kepala sekolah. Ini biasanya gitu dan saya lakukan juga. Biasanya kan memang gitu. Iya, membuat rasa bersalah. Bunta lo kecewa sama kamu. Bunta lo, kamu kok gitu sih? Nah, itu masuk ke pembuat rasa bersalah. Teman, ini juga saya lakukan. Jadi sama anak, kita kalau anak melanggar, ya wes, nggak apa-apa, kita sambil senyum gitu. Itu baik. Ya di sini identitas berhasil, dia masih baik. Tapi kelemahannya dia menjadi tergantung pada satu guru itu. Dia nganut ke satu guru itu, ya guru yang lain enggak. Karena dia merasa ya hanya guru yang itu yang care sama dia. Pemantau ini konsekuensi sama kesepakatan. Jadi kita hanya memantau. Kamu melanggar, konsekuensinya apa? Ini dia memantau. Ini yang bagus, guru sebagai manajer. Jadi kalau melanggar apa yang kita yakini? Kamu melanggar yang kamu yakini enggak? Terus kira-kira apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaikinya? Ini sebagai manajer, kita memanage. Jadi anak nanti pikirannya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Ini yang dituju. Jadi dia caranya itu dari dalam dirinya sendiri. Oke. Pernyataan pertanyaannya, kira-kira yang mengatakannya tadi kan ada 5 posisi kontrol ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti yang mengatakan tadi kontrol apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah. Dan yang kedua, kamu tidak benar-benar melakukannya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau sama manajer. Oke. Ini yang beda ini ya, ada pemantau, ada penghukum. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, pemantau, manajer. Oke. Yang ke-5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita coba. Memantau. Kalau memantau kan ada konsekuensi, ada kesepakatan, ada penghargaan. Ya,
Nah, yang ini kamu kamu tidak benar-benar melakukannya sambil emosi. Kamu tidak benar-benar sih. Orang tenanan sih. Oke, jadi kalau pemantau itu ada peraturan, ada konsekuensi, ada hadiah. Sedangkan kalau manajer itu nilai-nilai terus bagaimana memperbaiki hal-hal yang dianggap melanggar nilai-nilai dia tadi. Yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ini mungkin kalau Bapak Ibu guru BK prakteknya ini, saya baru belajar. Jadi kalau anak itu melanggar, yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau melanggar bukan menyalahkan, tapi kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan itu. Ini menstabilkan identitas mereka dulu, dari identitas gagal menjadi identitas yang berhasil. Kemudian validasi kebutuhan. Alasannya apa kamu melakukan itu? Kamu pasti punya alasan. Terus ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hal yang kamu butuhkan tadi tanpa melanggar? Itu masuk di validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah tadi kira-kira nilai apa yang kamu langgar? Kamu besok itu ingin jadi orang seperti apa? Terus bagaimana cara memperbaikinya? Itu menanyakan keyakinan. Jadi 3 ini yang kita lakukan saat siswa itu melanggar. Jangan langsung. Ya, ini kemarin saya terapkan di anak-anak. Dan ya karena baru penerapan, jadi ya jawabannya anak-anak. Ada yang nanya, kamu tahu nggak nilai apa yang kamu langgar? Ada yang jawab, iya bu, komitmen saya langgar. Ada yang bilang, nggak tahu bu, apa bu yang saya langgar? Ada yang gitu. Pas ditanya kira-kira cara apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki? Ada yang bilang, saya berjanji bu, saya tak bikin surat pernyataan. Ada yang gitu. Ada yang terserah minta aja deh. Saya disuruh ngapain? Ada yang begitu. Karena memang kita perlu menanamkan ke anak untuk berpikir sendiri apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki hal yang tindakan yang melanggar nilai mereka. Oke, pada menstabilkan identitas ini. Oke, ini contoh penerapan, kita lihat sebentar. Ya, film ya, biar enggak. Ini kemarin contoh saya. Itu saja bu. Ada file offline-nya. Sore kanan loh. Nggak apa-apa sambil menghabiskan waktu. Ini benar nggak sih kamu nggak mau lihat? Nggak usah dipotong. Langsung. Ini canggih kreasi sini. Ini kawak-kawak ini kok kesorot kok. Jadi nggak bisa ya? Malah ada suaranya malah ribet. Suara bisa suara sendiri. Oh bisa? Ini pikir. Oh. Pikir nggak tahu ya. Ini ada next saya dulu. Dan ini nggak bisa. PowerPoint-nya juga nggak punya orang. Salatan saya itu. Sambil didengarkan aja, habis ini kita ke sesi tanya jawab. Salam dan bahagia, Ibu. Ini Masa mau dikasih kopi? Kan saat jam lu ya. Iya, ini bukan memang. Kita kiper. Tapi nggak nggak bisa bisa. kurang berbeda. Howdy. Bu,
apa laptopnya? Nah, Karena Please try. Lalu kalau misalnya kamu bilang, ayam ayamku. Kira buat tulis ini bagus. Kamu tak suaranya? Iya, ya betul. Aku bareng ngomong-ngomong deh soalnya. Bener aku, Mbak. Kelihatan tapi Kok melang, Bu. Siregar. Kok sih? Gagas Titi toh? Iya. Gagas Titi. Bagas Titi sih kan aku cuma nggak ngerti Bagas Titi. Ini nggak bisa dibeli. Bola tentang Tadi bisa? disain ya. Tadi bisa, nggak coba. terus Campur posisi. Iya. Terus hukuman misalnya kuliah langsung. Aku gila. Aku gila. Salah ngelihat kan. Aku itu sih. Padahal tahu orang aku sama bisa aku bilang ini bisa kasar. Aku itu benar dari gue. ini sudah bisa Bapak Ibu. Tak oleh sini. Sampai kelas itu sih oke senang. Gak sesuai. Sesuai. 4. Posisi pemantau atau monitor Ini dan contoh 5. penerapannya. Posisi manajer. Ambil nonton TV. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Videonya yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Dan lihat ya, ini itu ya. Anak engineering itu bisa dipraktekkan. Iya. Posisi penghukum. Tapi kalau ini kan kayaknya harusnya salah gitu. Sini kamu. Penghukum, Mbak. Pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasannya apa lagi? Kayak aneh, orang bisa kamu deh. Ya. Alasan kalian menjadi Siapa yang masih Nah, ini persep tadi. Iya. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. 3 kali. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup bicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Ganti Bang. sama. Berarti guru kita. Kamu lagi. Naren. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sering ya bikin ibu susah ya? Jangan kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Iya, teman. Paling din ya dasar-dasar Iya. gitu kan ada Kamu mau bro? Kamu mau? Terus nonton. Tetap mungkin tapi maksudnya jawabannya tetap mungkin. Awalnya ini sih. Itu rekamannya satu kali ya. Oh iya. Bukan gitu. Sudah jam berapa ini nak? Terlambat Loh, lagi iki ya aku. saya. Iya deh. Ya, dulu. Saya membangunkan saya, Bu. tapi kayak Eh gini kamu lagi malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap garasi. Tetap dijawab ya. Sudah sana. Nanti lain kali kamu kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Saja ngilayu ya berangkat sekolah. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu Dulu ini ya, ada dulu. restoran Iya, ya. betul. Dalam posisi teman, guru berbicara. Sekarang pemantau. Gue terus. Jadi sebenarnya gitu ya. Lakon pokoknya. Rating. Iya, syutingnya bisa. Syutingnya sekali. Sing iya. berarti kemarin mau bisa kemarin Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam pemantau yang Sekarang konsekuensi. sudah Itu jam. manajer. bukan belum Kalian sudah ada tahu sih konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk Nanti ini pemantau ya sampai. Pantau kok. Ada peraturan konsekuensi. Aku bisa dulu aku penghukum. coba lupa Aduh tuh kayak gitu. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau Nikah memperbaiki ini masalah nikah. keterlambatan? Nikah. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya. Emang. Ada lagi selain saya. Selain itu, Iya, betul. ibu saya. Kira-kira akan belajar alarm kapan? Setelah sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm jangan pada disuruh dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih bersama kamu. Sekarang Iya, namanya Terlambat terus. terserah kita mau. Saya kan malah jaluk dihukum. posisi manajer Karena ngerti dulu nih ngono. adalah Ah, hukum belum kulino, Pak. Iya. Kulino ini ngono dulu. memiliki sikap disiplin yang positif. kayak pasrah banget Iya. wes biasa Saya usah baca, Pak. Langsung usah ambil. Jangan kayak rakyat dulu. Langsung usah baca, Pak. Pendidikan ini dia. Iya. itu lagi ya Tidak dapat belajar dari kesalahan.
Aku pakai posisi manajer itu ngurusi anakku yang suka terlambat iki kok yo gak iso. Yo kopi lingi itu. Mental itu. Bisa, asli bisa. Wih, coba ya. Ini Coba kemarin ya. saya nyoba. Berarti nggak yakin. Bisa. Kalau memang kita perlu pembiasaan Keluarkan dulu saya. Posisi kalau selesai. Iya. Ini kemarin saya nyoba diterapkan di kelas. Mungkin suaranya cuma memang nggak sebegitu. Ya. Ini kemarin anaknya tidur. Anaknya tidur, lah itu saya masih senyum-senyum. Jadi raut muka saya masih salah ya. Kalau senyum kan lebih ke teman ya. Sebenarnya kalau ke manajer kan nggak boleh terlalu ramah, tapi juga nggak boleh terlalu tidak pakai emosi gitu loh. Tapi ya memang perlu banyak latihan lagi. Kurang Jadi yang actingnya kurang bagus. Dan anak-anak kalau acting, anak-anak juga perlu dilatih kan seperti kemarin karena anak itu nilai apa yang kamu langgar? Ya gini lama gitu. Apa ya Bu? Masih nggak merasa. Terus kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Jawabannya terserah Bu Mita aja. Tapi ada yang ngomong, saya berjanji Bu. Tinggal besok kita lihat apakah janjinya bisa kita pegang atau tidak. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu. Kita kembali ke pertanyaan pemantik tadi. Jadi sebenarnya disiplin itu tidak bisa mendisiplinkan anak sesuai teori kontrol. Bahwa anak itu bisa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak itu berarti sebenarnya tidak ya, Tidak bisa mendisiplinkan. karena yang bisa mengontrol tindakan anak itu ya anak itu sendiri, bukan dari luar. Mau Bapak Ibu didik-didik aja ya udah membuka tangan ya. Pancal ya. Kemudian menghukum siswa, Waktu ngedek-ngedek kurang lama. menghukum siswa dengan memberikan halaman merupakan disiplin positif juga tidak. Langsung ya. Karena disiplin positif itu dimulai dari diri anak sendiri. Jadi meskipun konsekuensinya positif itu tidak termasuk dalam disiplin positif. Sampai sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu berpendapat. Oke, monggo Pak Afif. Menarik sekali. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ya terkait pengalaman saya sewaktu kemarin menjadi wali kelas itu kan kadang dari pengalaman saya di masa lalu ya itu kan guru-guru itu kan pada saat saya sekolah dulu kan sering memberikan kayak perankingan gitu ya, ranking 1 sampai 36 dan itu saya lakukan menduplikasi kayak gitu, meniru juga. Apakah membuat perankingan bagi anak itu nanti peringkat 1 sampai 36 itu masuk dalam menghukum penghargaan yang tadi itu loh, yang apakah itu dihukum oleh penghargaan, apakah itu membuat perankingan anak itu apakah saat ini itu sudah tidak relevan lagi ya gitu. Kalau mungkin sudah tidak relevan, kira-kira bentuk apresiasi terhadap anak terkait dengan prestasi itu seharusnya kita tuh harus kayak gimana gitu. Seharusnya kita tuh harus kayak gimana gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak April atas pertanyaannya. Di sini kita diskusi deh Bapak Ibu. Kalau kemarin yang saya dapat itu termasuk dari penghargaan. Jadi termasuk dihukum oleh penghargaan. Jadi terus apresiasinya apa? Karena kita kan sekarang dari pemerintah juga kan sudah tidak pakai rankingan ya, karena memang dirasa bahwa penghargaan itu tidak efektif untuk anak. Terus apresiasinya apa? Masa dia pintar, dia dapat ranking 1 kok nggak dapat apa-apa? Kalau yang saya pelajari kemarin itu mereka bisa misalkan dalam membuat, kalau di IPAS mungkin membuat karya seni yang sangat indah gitu kan. Dia nilainya tertinggi, karya seninya bagus, hasil karya seni dari daur ulangnya bagus. Dia dapat membuat tugasnya itu dengan sangat bagus. Kemudian teman-teman bawah bagus ya, itu sudah merupakan penghargaan untuk dia sendiri. Justru kalau kita memberikan penghargaan lain seperti nilai dan sebagainya, itu merampas rasa bangga di diri anak, karena dia merasa sudah diganti sama nilai tadi. Padahal harusnya itu kan penghargaannya dari diri mereka sendiri. Wah, saya bangga, saya bisa loh buat ini. Jadi itu apresiasinya dari anak, ya rasa bangganya dapat
prestasi itu harusnya itu sudah cukup, nggak perlu intervensi dari luar. Itu terima kasih. Satu lagi deh. Terima kasih. Waktu Mbak Lid. Yang ingin saya ini sekedar sharing aja. Kalau di kelas itu kan kita biasanya mencatat atau menandai siswa-siswa yang aktif. Nah, di absensi itu pasti ada, misalnya ada siswa yang mau menjelaskan di depan atau mau menjawab pertanyaan di papan tulis itu maju, itu pasti saya tandai. Nah, apakah dengan kita menandai itu artinya kita kan memberi poin plus gitu kan Bu ya? Apakah itu juga termasuk penghargaan? Kalau menurut saya Bu, selama kita tidak sampaikan ke anak, itu penghargaan, dia nggak masuk penghargaan. Meskipun kita di dalam diri kita sendiri itu kita punya catatan kok. Iya, Anak-anak yang anak otomatis sudah tahu gitu loh. Kalau kita melakukan Bu, saya absen 7 gitu. Oh iya. Apa dia malah minta penghargaan. itu lebih karena kebiasaan sih sebenarnya. Karena kita dulu seperti itu. Iya, betul. Jadi anak itu pasti akan seperti itu. Kalau nanti lama-kelamaan kita tidak seperti itu, anak itu penghargaannya akan dari dirinya sendiri. Jadi selama kita tidak menyampaikan bahwa nanti yang anak-anak tak kasih nilai tambahan, saya rasa itu bukan penghargaan. Kalau kita menandai anak, itu kan untuk kita sendiri, bagaimana kita menilai sikapnya anak sama dia, betul, keaktifan anak di kelas. Jadi saya rasa itu masuk penilaian kita, bukan penghargaan anak selama tidak disampaikan ke anak. Diskusi ini saya kira ini hal yang baru ya, istilah juga baru. Cuma saya ingat dengan ini, guru saya dulu berkata begini, jangan pernah ragu untuk berbuat baik. Meskipun kamu kedepannya nggak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kamu harus yakin bahwa itu adalah akan kamu unduh ketika nanti kamu sudah ada waktunya, entah itu anak cucumu kamu. Artinya begini Bapak Ibu, ternyata hukuman itu juga tidak bisa mendisiplinkan anak, ternyata harus kesadaran diri kan begitu. Nah, kesadaran diri ini muncul karena apa? Karena ada keikhlasan gitu loh. Jadi kalau dia berbuat sesuatu dengan ikhlas, dengan apa ya, dengan mereka istilahnya ya dinikmati, diapakan, itu suatu penghargaan sudah. Tadi pemirsa sudah begitu. Jadi apa yang kita lakukan, kita punya puncak, kita punya posisi tersendiri, kita hargai sendiri, bukan orang lain yang menghargai. Kalau dengan demikian maka kita berbuat apapun bukan karena manusia, tapi karena kita akan melakukan itu karena Allah Ta'ala gitu saja. Itu karena kesimpulannya seperti itu kira-kira kalau saya lihat tadi dari awal sampai akhir. Terima kasih. Terima kasih Pak Widayat atas Pak Widayat atas kesimpulannya sosialisasi kita hari ini. Ya memang kita perlu motivasi intrinsik anak itu yang perlu, penghargaan maupun hukuman, konsekuensi itu perlu dikurangi. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertiwi.